Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Selamat datang di podcast Syiar LDK UKM ULM. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asfari Azmi, biasa dipanggil Azmi, yang akan menemani teman-teman pada episode kali ini. Nah, di episode perdana ini kita akan kedatangan tamu yang spesial nih. Nah, beliau merupakan sosok yang mungkin sudah cukup dikenal di lingkungan kampus, khususnya lingkungan kampus kita, Universitas Lambung Mangkurat, dan juga tentunya beliau di dalam bidang organisasi. Nah, beliau adalah Kak Adi Jayadi, yang mana beliau pernah menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat tahun 2025, yang tentunya punya banyak sekali pengalaman dan juga banyak sekali ilmu yang akan diberikan nantinya. Dan tentang bagaimana mengatur waktu di tengah padatnya aktivitas kuliah, organisasi, dan juga kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya pengalaman tersebut akan sangat berkaitan erat nih dengan tema kita yang akan kita lakukan di episode kali ini. Nah, yaitu tentang manajemen waktu dengan judul Kenapa Kita Sering Menunda Waktu. Nah, langsung saja kita sapa pemateri kita, Kak Adi Jadi. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Setelah bagaimana perasaan Kakak setelah diundang nih di podcast kali ini? Oke, izin dulu ya. Iya, Kak. Salam kenal teman-teman. Aku Adi Jadi. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Hari ini after jadi ketua BEM, kayaknya lebih santai, punya waktu luang buat ngobrol teman-teman, dan alhamdulillah dalam undangan teman-teman UKMM ya. UKMM pertama kaget karena berapa tahun sebelumnya nggak pernah diundang dalam acara seperti ini. Jujur teman-teman, aku biasanya diundang dalam acara-acara kalau nggak isi materi pergerakan, leadership, kepemimpinan, tapi untuk di orientasi religi atau keagamaan jujur jarang. Tapi ini adalah bentuk hormatan bagi saya pribadi bisa diundang dan coba ngobrol sama teman-teman UKMM. Alhamdulillah. Iya. Ya, terima kasih banyak, Kak, telah berhadir di acara kali ini. Dan sekedar info juga, Kak, untuk podcast Syiar kali ini adalah episode perdana dan pertama nih di organisasi kami LDK UKM ULM. Iya. Jadi terima kasih banyak, Kak, telah berhadir dan sama-sama teman-teman. Semoga episode pertama ini memberikan refleksi buat kita sama-sama ya. Artinya peran teman-teman, apalagi dengan tema manajemen waktu, kita coba memanfaatkan memahami peran mahasiswa dalam proses berorganisasi dan juga dalam menjalankan akademiknya sebagai seorang mahasiswa. Iya, Kak. Sebelum kita mulai acara tema kita ya, mungkin ingin bertanya nih, Kak, saya. Boleh. Untuk kesibukannya hari sekarang ini apa, Kak? Kalau kesibukannya jujur ini lagi nunggu wisuda sih. Nunggu wisuda 131. Minta doanya ya teman-teman. Terus yang kedua juga fokus berorganisasi di luar HIPMI perguruan tinggi, dan juga coba fokus dalam pengembangan minat bakat teman-teman pemuda dan juga anak-anak muda hari ini, khususnya di regional dan juga wilayah. Mungkin itu ya kesibukan saya. Ya, kita doakan semua ya teman-teman yang mendengarkan. Amin. Juga mudah-mudahan beliau gitu diberikan kemudahan dan kelancaran dan semoga tercapai semuanya. Ya, amin. Terima kasih. Ya. Mungkin kita akan masuk ke fenomena nih, Kak. Boleh. Nah, Kak, mungkin kalau kita berbicara tentang kebut semalam nih, rasanya ini menjadi pengalaman yang cukup dekat nih dengan kehidupan mahasiswa. Atau mungkin kita bisa sebut dengan SKS ya, sistem kebut semalam katanya. Nah, mungkin kita sering punya niat nih untuk mengerjakan sesuatu lebih awal. Tapi, entah kenapa, ujung-ujungnya itu malah menunggu deadline yang semakin dekat nih, Kak. Bahkan kadang bukan hanya tugas kuliah saja, tapi mungkin tugas organisasi ataupun tugas dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dalam pikiran kita itu ada mindset, nanti saja deh, nanti saja kita kerjakan itu. Nah, itu bahkan sudah menjadi budaya, Kak, budaya ngaret yang mungkin sudah dianggap biasa. Nah, padahal mungkin ada teman-teman sudah mendengar dan sudah hafal kali ya di dalam surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Nah, Allah SWT sudah lama sekali sudah mengingatkan kita jauh-jauh hari sebelum kita lahir untuk bahwasanya waktu itu sangat berharga dan penting, yang mana itu bisa berada dalam kerugian apabila kita tidak memanfaatkannya dengan baik.
Nah, menurut Kakak nih sendiri, bagaimana melihat fenomena menunda-nunda yang saat ini begitu dekat dengan kehidupan mahasiswa? Oke. Tadi Asfari ya namanya? Iya, Kak. Gini ya, Asfari, aku sebagai mahasiswa. Iya. Dalam konsep Islam, kita diajarkan bahwa musuh terbesar dari kebaikan adalah penundaan. Jadi syaitan itu nggak pernah bilang jangan melakukan hal baik, jangan kemudian bersedekah, jangan ibadah, jangan ambil wudhu dulu, enggak. Tapi syaitan dan juga iblis ini mengajarkan bagaimana kita menunda. Nanti dulu deh kalian sholatnya, nanti dulu deh kalian mengerjakan hal-hal baiknya. Lalu kemudian bagaimana kita menuju ke hal itu. Jadi mereka berhasil ketika kita berhasil menunda hal tersebut. Dalam konsep organisasi, dalam konsep kita sebagai seorang mahasiswa, hal seperti itu juga sering ternyata kita lakukan. Walaupun dalam pandangan Islam ternyata hal seperti itu adalah bagian daripada kesuksesan kesuksesan daripada iblis dan juga setan tersebut dalam menguji kita sebagai hamba Allah. Jadi artinya hari ini kita coba memahami dalam konsep Islam bahwa semua hal baik itu berkaitan dengan kemudian kerja-kerja kita sebagai mahasiswa, mengerjakan tugas akademik, melaksanakan tanggung jawab di organisasi, melakukan fungsi kita sebagai mahasiswa dalam dharma pendidikan, artinya tidak untuk menunda ataupun kemudian berleha-leha dalam mengerjakannya, tapi dengan ada timeline, dengan ada kemudian waktu yang coba kita pahami dan mengerti, artinya kita berdiri bahwa ya kita bakal ke titik itu tanpa kemudian menunda-nunda dan menanti-nanti. Artinya begitu ya. Mungkin kalau bagi saya, ya ayo teman-teman kita sama-sama memahami bahwa waktu itu adalah hal yang penting, harga yang mahal. Dan kalau berapa filsuf juga selalu bilang kan bahwa harga yang paling mahal dan yang nggak bisa dibayar adalah waktu. Jadi kita manfaatkan sama-sama waktu kita yang hari ini. Kita mungkin gini ya, Asfari, mungkin orang sakit dia cuma hanya minta doa untuk dia bisa sembuh. Tapi orang sehat dan orang sembuh, dia punya jutaan mimpi untuk kemudian bisa merealisasikan dengan waktu yang dia mau. Artinya kita punya yang sehat hari ini, punya mimpi dan punya kemudian permintaan yang harusnya luar biasa banyak dengan memaksimalkan waktu yang ada. Nah, dalam fungsi kita sebagai seorang mahasiswa dan juga manusia. Mungkin begitu ya. Ya, menarik sekali nih Kak. Artinya waktu itu sangat berharga, apalagi di saat waktu kita sehat ya. Betul banget. Nah ya, mungkin kalau kita lihat ya hampir semua mahasiswa itu pasti pernah menunda pekerjaan. Dan jujur saya pun pernah juga menunda pekerjaan saya ataupun tugas-tugas lainnya. Saya juga pernah kok. Sorry. Ya. Tapi yang menjadi pertanyaan nih Kak, sebenarnya kenapa hal itu bisa terjadi? Menurut Kakak sendiri, apa alasan paling umum nih yang membuat mahasiswa itu sering menunda tugas sampai mendekati deadline tadi? Mungkin kalau yang menjadi pemahaman yang saya pahami, artinya teman-teman kadang terjebak dalam kondisi kenyamanan tersebut. Dia merasa sudah nyaman dengan kondisi sekarang, sudah merasa bahwa ini adalah kalau teman-teman tahu ada singkatan dari PW atau posisi wena ya, artinya dia sudah enak dengan posisinya, nggak mau lagi untuk kemudian mengerjakan hal-hal lain, lalu kemudian hal yang seharusnya bisa dikerjakan mereka tunda-tunda. Jadi dengan posisi yang mungkin dia sudah merasa bahwa ya aku udah nyaman kok dengan kondisi sekarang, ini udah pas banget kok, nggak mau diganggu, nggak mau kemudian diajak untuk melakukan aktivitas lain, lalu kemudian hal yang seharusnya menjadi deadline-nya, hal yang seharusnya menjadi hal yang bisa dikerjakan dan sudah tertimeline-kan di awal, lalu tertunda-tunda. Jadi ya kembali lagi mindset dan juga kemauan kita untuk mengubah hal-hal yang tidak baik tersebut. Nah gitu ya. Berarti poin yang bisa dapat saya ambil ya, yaitu terjebak dengan kenyamanannya dalam benar sekali, benar banget. Oh ya. Terus gitu. Kita perlu mengontrol diri kita nih dalam cara mengelola waktu dan hal lain sebagainya. Nah, kadang nih Kak, ada tugas itu yang sebenarnya tidak terlalu sulit, tetapi tetap saja nih sulit untuk memulai mengerjakannya. Nah, menurut Kakak, apa sih yang biasanya menjadi penghambat gitu, penghambat seseorang untuk memulai dirinya untuk mengerjakan tugas itu? Oke. Mungkin saya coba jabarkan dalam konsep leadership kepemimpinan. Dalam seorang memimpin, kadang kita untuk memberikan bentuk arah kerja, memberikan kemudian
suatu perintah ataupun kemudian masalah untuk bisa dikerjakan oleh anggota, Hmm. kita harus memahami dulu akar masalahnya. Artinya kan ada visi misi yang kita bangun dan kita selaraskan dulu di Ya. awal. Visi ini dan misi ini tergantung kita untuk memahami di awal. Ya. Kadang kita pemimpin ketika mau di titik akhir, ketika kita mau di titik dalam tanda kutip ini adalah titik yang paling ideal untuk kita berdiri, kita harus paham dulu kan, paham dulu bahwa menuju sampai sana kita harus jalan ini, ada yang belok kanan, ada yang belok kiri, ada yang lurus, dan kemudian ada rambu-rambu yang kita pahami. Jadi teman-teman harus paham dulu di awal. Untuk mengerjakan sesuatu hal, teman-teman harus paham dulu sebelum menuju ke hal seperti itu, hal di titik itu harus melewati apa aja, masalahnya apa aja, sehingga pada akhirnya teman-teman sampai di titik itu. Jadi ya mungkin saran saya untuk teman-teman hari ini yang masih kebingungan, yang masih merasa bahwa ini adalah hal pekerjaan yang sulit untuk dilakukan, kita balik dan kembali lagi merubah mindset kita dan memahami, merefleksikan dan juga menyelaraskan ide, pemahaman otak dan juga kerja-kerja kita untuk sampai di titik tersebut. Jadi kita pahami bahwa ini nggak perlu sulit kalau teman-teman mau dan punya niat. Saya sering sampaikan kok Asfari ke teman-teman dan juga tetap bahwa teman-teman silahkan boleh melakukan apapun tapi dengan catatan kerjakan dengan niat dan juga ketulusan. Karena ya balik lagi dalam konsep Islam, sesuatu atau hal apapun yang dipaksakan ataupun tidak sesuai dengan kondisi dan keyakinan hati, itu nggak bakal sesuai dengan apa yang kita mau capai. Jadi pada akhirnya impact dan tujuannya bakal berbeda. Jadi yang saya mau dan yang mau saya sampaikan ke teman-teman, ya kita memahami dan kita coba bangun ya konsep berpikir dan kacamata di awal bahwa untuk mengerjakan sesuatu hal, ayo kita kerjakan dengan rasa keyakinan dan rasa ketulusan untuk mengerjakan hal tersebut. Mungkin begitu ya, Asmari. Kita yakinkan diri kita nih ya. Benar banget. Mulainya Harus mengerjakan dan juga niat itu yang paling penting. Niat pentingnya banget. Nah, kemudian nih Kak, kan kita ini sama generasi Gen Z ya Kak. Ya benar. Nah, Gen Z kan juga tidak terlepas nih kan dengan media sosial atau digital dan sebagainya. Nah, mungkin kalau melihat kondisi sekarang ya Kak, kayak media sosial seperti TikTok, Instagram, ataupun platform yang lainnya, itu sudah menjadi makanan kita ya, sehari-hari Kak. Iya. Nah, menurut Kakak sendiri, seberapa besar sih pengaruh media itu Pak terhadap kebiasaan menunda pekerjaan? Oke. Mungkin saya belum punya data ya untuk menyampaikan berapa persen pengaruh kemudian sosial media dalam pengaruh kita untuk mengerjakan deadline, menunda-nunda kita dalam melakukan pekerjaan. Tapi saya bisa gambarkan secara general bahwa ternyata media dan juga hal-hal yang bersifat kerja-kerja media itu berpengaruh luar biasa terhadap perilaku dan juga cara teman-teman untuk melakukan dan mengerjakan suatu hal. Asfari, sekarang contoh deh, saya ketika dalam berorganisasi, saya punya sistem kerja dalam melakukan dan juga berkomunikasi apapun itu. Contoh deh, saya melakukan program kerja, saya harus prepare, bahkan kemudian pelaksanaan juga harus tertimeline, dan juga pada saat itu misalnya harus pasca kegiatan kita harus ada evaluasi. Ternyata dalam proses itu, ketika kita memahami bahwa keterlibatan media dalam proses kita untuk mengerjakan hal tersebut itu tercampur dan terafiliasi, pada akhirnya itu bakal mempengaruhi timeline yang ada, Asfari. Karena jujur saya pernah di satu kondisi melakukan kalau anak pergerakan kita sering demo ya, kita sering turun sebagai teman-teman aksi massa di parlemen jalanan. Dalam proses eskalasi gerakan, kami sudah punya timeline masing-masing untuk bergerak dan juga mengeskalasikan isu. Tapi ternyata karena kami merasa bahwa framing media luar biasa, di pressure media luar biasa, ada input dari sini segala macam, ini kiri kanan atas bawah, ternyata mempengaruhi saya untuk melakukan eskalasi yang saya kerjakan. Hari ini contoh deh misalnya ya, isu dan kasus BBM. Ternyata pemerintah hari ini dengan kondisi sekarang belum bisa speak up dan berbicara untuk menyampaikan secara langsung. Tapi karena saya merasa bahwa kok ini, lalulah saya coba cari lagi, saya nanti dulu deh, tunggu pemerintah speak up dulu deh, tunggu pernyataan resmi dari pemerintah deh nanti. Lalulah eskalasi yang saya bangun dari awal ternyata tidak tertimelinkan dengan rapi dan benar, sehingga ya tertunda-tunda pada akhirnya.
Jadi kan kita bisa pahami ya, sorry, bahwa ternyata peran sosial media atau media sosial hari ini dalam kita melakukan atau melakukan dan mengaktualisasi kerja-kerja pada akhirnya bakal berimpact luar biasa terhadap kita bahkan pekerjaan kita. Itu ya, Asfari. Berarti memang media sosial sangat berpengaruh Banget ternyata. banget. Ya. Terus nih Kak, kalau menurut Kakak sendiri itu apakah menunda itu Kak selalu karena malas atau ada faktor lain nih atau faktor eksternal ataupun internal dalam diri kita yang mempengaruhi nih menunda-nunda dalam waktu itu? Contohnya seperti kayak takut gagal kah? Atau mungkin kebanyakan berpikir atau overthinking namanya. Oh iya. Atau mungkin dalam diri dia itu ada sifat perfeksionis. Oke. Menunda bukan berarti hanya variabel malas ya, yang kita pahami, tapi kadang menunda ada juga kok orang yang menunda karena dia mau prepare yang lebih baik untuk menuju tersebut. Ada juga kok mereka menunda pekerjaannya dengan mempersiapkan yang lebih ideal dan matang. Ada juga yang menunda karena dia mau coba menghadirkan yang lebih baik, mau hal itu lebih elegan dan pada akhirnya lebih perfeksionis, kata Asfari. Jadi yang saya pahami betul ternyata menunda bukan berarti kita bermalas-malasan untuk berada di titik tersebut, tapi kadang menunda pekerjaan dan menunda hal yang seharusnya kita lakukan juga ada hal baik yang ternyata bisa kita ambil dengan dalam tanda kurung tanda kutip ya, kita mempersiapkan yang lebih matang dan prepare secara aktualisasi dan juga pelaksanaan. Artinya yang saya mau teman-teman menunda bukan berarti teman-teman harus malas untuk mengerjakannya, tapi yang saya mau dan yang saya sampaikan ke teman-teman hari ini, kita boleh menunda, tapi dengan catatan ya, hal baik yang coba kita pahami ataupun hal baik yang kita coba aktualisasikan dan juga kerjakan untuk hal tersebut. Berarti bukan berarti menunda itu pasti buruk ya Kak? Iya, benar. Pasti mungkin menunda itu ada lebih prepare gitu, biar lebih prepare untuk kedepannya lebih baik. Iya. Nih Kak, sambil dimakan Kak? Boleh, aman Kak. Iya. Nah, oke teman-teman. Nah, mungkin kita lanjut ke segmen dampak nih Kak. Nah, ternyata penyebab tadi bukan sesederhana malas aja ya Kak. Nah, kalau kebiasaan malas itu sering dibiarkan, akan menjadi habit atau kebiasaan dalam diri kita, bahkan mungkin sampai ke masa tua nanti. Nah, menurut Kakak nih, apa sih dampak yang paling dirasakan oleh seseorang yang terbiasa menunda pekerjaan itu Kak? Dampak yang paling nyata dan mungkin yang kita lihat ini bakal berimpact ke pekerjaan lain. Jujur, ketika yang kita bahas di awal bahwa kita sudah terjebak dalam kondisi nyaman kita, kondisi yang sudah kita rasa bahwa ini posisi yang paling nyaman, enak, tapi padanya ini bakal berimpact negatif, berimpact buruk terhadap kerja-kerja kita ke depan. Ternyata benar, Asfari. Jadi ini memang betul-betul berdampak dengan kita pribadi ya. Artinya apapun yang kita kerjakan, pola ini bakal selalu sama. Hal ini bakal selalu sama dan apa yang kita kerjakan di lain. Itu mungkin yang nyata. Dan mungkin hal yang kedua, ya tidak menutup kemungkinan di hari tua, kata Asfari, malah kita selalu sama dengan diri kita. Mengerjakan sholat, mengerjakan hal-hal kebaikan, mengerjakan misalnya tugas kita sebagai mahasiswa dalam menuntut akademik, mengerjakan tugas kita dalam organisasi. Sehingga semua itu sama, polanya bakal selalu sama, menunda sehingga ya ini sampai hari tua ternyata pola itu selalu jalan dan berdampak ke hari tua kita nanti. Gitu. Iya Kak. Jadi kalau memang dampak panjang pasti berdampak ya Kak. Banget. Iya, dampak banget. Iya. Nah, terus nih Kak, kan Kakak pernah menjabat sebagai ketua badan eksekutif mahasiswa ya Kak ya. Nah, mungkin di dalam organisasi itu sendiri kebiasaan menunda itu atau budaya ngaret itu sering dianggap hal yang biasa. Nah, menurut Kakak dampak apa yang bisa muncul jika budaya seperti ini terus dianggap wajar? Oke, berarti ini ya dalam konsep berorganisasi. Pertama, kita harus pahami dulu dari setiap lembaga dan organisasi punya orientasi visi dan misi yang berbeda. Contoh misalnya di sistem pemerintahan, lembaga eksekutif dan juga legislatif itu punya peran dan juga fungsi yang berbeda.
Kalau pada saat saya menjabat, saya harus paham bahwa tugas fungsi lembaga eksekutif adalah lembaga aktualisasi untuk mereka yang punya kendala di lingkup di lingkup aktivitas akademika. Ketika mereka punya masalah UKT, ya kita coba bantu dalam penyelesaian kasus UKT ini. Ketika mereka punya aspirasi, punya permasalahan di tingkat prodi, fakultas, bahkan universitas, kita menjadi fasilitator untuk melakukan hal itu. Jadi artinya kita wadah, dan juga kita bakal jadi ya leader is leader. Artinya pemimpin harus menderita. Jadi mau nggak mau kita harus jadi jadi wadah dan juga jadi pembantu untuk mereka yang punya permasalahan yang ada di kampus. Jadi ketika kita sebagai lembaga eksekutif tidak memahami peran kita sebagai lembaga eksekutif, maka kerja-kerja yang kita jalankan nanti pada akhirnya bakal berbeda, teman-teman. Ada yang bilang bahwa BEM hari ini menjadi lembaga menjadi lembaga organisasi yang fokus ke eventnya doang, organisasi yang fokus terhadap kerja-kerja program kerjanya doang, advokasinya nggak ada, eskalasinya nggak ada. Itulah fungsi BEM hari ini. Lalu untuk mengerjakannya, kalau teman-teman paham bahwa kita harus menjadi fasilitator, lalu kita bagaimana untuk memfasilitasi teman-teman mahasiswa? Kalau kita punya kebiasaan dan juga hal-hal yang semua itu harus ditunda-tunda nanti-nanti, lalu gimana untuk melakukan hal tersebut? Jadi untuk memahami dan mengerjakan tugas kita sebagai fasilitator, ya kalau bisa variabel hal-hal yang tidak baik ataupun yang itu dalam tanda kurung selalu menunda, selalu nanti deh, ya pada akhirnya fungsi kita sebagai lembaga eksekutif hilang. Ya mungkin itu ya. Nah, sorry. Padahal badan eksekutif massa atau organisasi itu kan sebagai jembatan ya, Kak. Benar banget. Ya bisa yang ditunda-tunda tuh. Ya, betul. Pokoknya ada aspirasi, ya udah langsung kita kerjakan lagi. Ada aspirasi lagi, ada masalah, sambut, kita koordinasi lagi. Nggak bisa, nanti kita tahan dulu, nanti nggak bisa. Bukan aturan organisasi. Nggak bisa, teman-teman. Iya. Oke, Kak. Karena Kakak pernah juga ya, sebagai ketua badan eksekutif mahasiswa tadi, mungkin Kakak juga pernah melihat langsung gitu berbagai setiap anggota organisasi kan berbeda-beda karakternya dan juga hal lain sebagainya. Nah, menurut Kakak seberapa besar pengaruh lingkungan pertemanannya terhadap kebiasaan seseorang dalam mengelola waktunya? Oke. Saya pernah belajar dengan salah satu mentor saya, ada dua hal yang perlu kita tonjolkan, ada dua hal yang perlu kita realisasikan dalam kita bersosialisasi. Pertama itu bagaimana fashion kita, penampilan kita. Terus yang kedua bagaimana cara bicara kita, etika dan juga moralitas kita sebagai personal. Jadi ini bakal berdampak banget dengan organisasi. Ketika teman-teman harus paham bahwa ternyata kita sebagai mahasiswa, kita yang hari ini punya jabatan, kita hari ini yang memimpin organisasi atau bergabung dalam organisasi, yang mau nggak mau ini selalu berkesinambungan. Jadi satu corong begitu. Jadi ya teman-teman harus mau nggak mau harus memahami ya ternyata kita nggak bisa keluar daripada lingkaran tersebut. Jadi tadi fashion sama moral ya? Iya benar. Nah nih Kak, mungkin teman-teman sudah menunggu nih, teman-teman yang mendengarkan podcast SYAR pada kali ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian solusi untuk teman-teman yang mendengarkan. Nah, kalau kita tadi membahas mengenai segmen penyebab dan juga dampaknya tadi kan, kita memasuki ke segmen solusinya. Nah, gimana solusinya nih? Ya, solusinya. Buat teman-teman yang ternyata suka menunda-nunda. Ya. Oke. Nah, menurut Kakak nih, apa sih kebiasaan sederhana yang bisa mulai diterapkan mahasiswa, Kak, agar tidak mudah menunda pekerjaan? Oke. Hal sederhana mungkin pertama bangun lebih pagi. Bangun lebih pagi, jujur bangun nggak sekedar bangun aja, sarapan deh teman-teman. Karena sarapan kadang-kadang juga luar biasa impact terhadap tubuh kita. Kalau teman-teman hanya bangun, habis itu scroll HP, habis itu tidur lagi kan percuma. Bangunnya siang lagi. Tapi ya saranku kita bangun lebih pagi, coba kita refleksikan kepikiran juga otak kita bahwa dalam seharian ini kita bakal coba mengerjakan hal-hal yang produktivitas, hal-hal yang baik, sholat lima waktunya, terus kemudian deadline tugasnya, olahraganya, bersosialisasinya, dan hal-hal yang sederhana bisa kita lakukan dalam
24 jam tersebut. Iya. Gitu. Nah, jadi teman-teman ya, untuk kegiatan sederhana aja, bangun pagi aja. Nah, mungkin teman-teman muslim ya ada sholat subuh. Nah, Sholat di subuh. mana kalau teman-teman kalau dalam ajaran Islam ya, semuanya sholat subuh adalah salah satu kewajiban kita sebagai Benar seorang banget. muslim, dan tentu kita harus bangun pagi. Nah, terus nih Kak, kadang masalah terbesar itu bukan karena tidak punya waktu, tapi karena dalam dirinya itu mungkin agak mood kayak, mungkin gitu Kak. Oh, Nah, kalau sedang iya. malas atau kehilangan semangat, apa yang biasa Kakak lakukan? Oke. Mood jujur berpengaruh ya Iya. terhadap aktivitas kita. Kadang teman-teman kalau cewek dia kan punya bahasa yang sebulan tuh dia itu kan ada PMS yang namanya. Iya. Bener gak? Iya. Nah, kadang kalau ternyata moodnya berubah, kadang 24 jam dia ngerjakan apapun, kadang dia bad mood jujur. Kemudian siapa tahu teman-teman hari ini yang punya partner dalam hidupnya ya. Jujur kalau teman-teman memahami dan menganalisa, perempuan kadang ketika kemudian atau ketika bad mood itu luar biasa berpengaruh dengan aktivitasnya dalam satu hari. Ternyata juga setelah saya analisis, cowok juga kadang mengalami hal tersebut ketika ya ada hal-hal yang memang kadang kita juga kadang bad mood teman-teman. Kadang mood itu merasa nggak ceria. Nah, tapi untuk solusi gimana kita untuk bisa kembali mood, untuk kemudian bisa kembali bahagia dan melaksanakan aktivitas agar lebih ceria lagi, kadang-kadang kita harus memahami diri kita dulu. Memahami bahwa kalau jujur, kalau saya pribadi ada cuma 2 hal yang saya lakukan ketika mood saya jelek deh. Pertama, saya potong rambut, dan yang kedua saya makan seblak. Ternyata hal 2 itu aja mood saya kembali ceria lagi untuk melaksanakan hal-hal baik lain, melaksanakan aktivitas lain. Jadi sesimpel itu. Jadi siapa tahu misalnya teman-teman hari ini moodnya jelek nih, ternyata teman-teman harus kemana, kayak misalnya harus liburan, harus naik gunung, harus apapun. Tapi kalau saya pribadi cuma 2 hal itu, ternyata mood saya kembali lagi dan jujur dan berimpact ternyata dengan apa yang akan saya kerjakan nanti ke depan. Gitu. Simpel ya ternyata ya, nggak mahal ya, nggak mahal, tapi ternyata berimpact luar biasa buat saya. Menaikkan mood Gitu. ya Kak. Banget. Cuma makan Jujur, seblak. makan seblak atau enggak potong rambut. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya mendengarkan lagu itu Kakak suka? Jujur suka, karena saya musisi, jujur suka. Saya suka dangdutan jujur, karena memang anak kampung ya, anak kampung. Kalau di daerah saya tuh apa-apa tuh pokoknya mau resepsi, nikahan, hajatan, segala macam itu pokoknya dangdutan aja terus. Jadi sampai sekarang ya mungkin bagian daripada hidup saya adalah musik begitu. Iya, suka kok. Oh iya. Nah, nih Kak, mungkin ada teman-teman mahasiswa yang mendengarkan dan mungkin sudah terlanjur nih bisa mengerjakan di manajemen akhir deadline gitu. Nah, langkah kecil apa sih Kak yang bisa mereka mulai untuk melakukan kegiatan hal tersebut setelah mendengarkan podcast kita ini? Oke, mungkin secara kesimpulan teman-teman yang ada di mana-mana pun, khususnya teman-teman ULM ya, yang hari ini sudah mendengar dan melihat kita ngobrol, bagaimana pentingnya ternyata memanage waktu. Artinya waktu adalah harga yang paling mahal banget. Sebenarnya kita nggak bisa bayar waktu, kita nggak bisa bayar waktu seseorang. Makanya maksimalkanlah teman-teman hari ini yang masih sehat, yang masih bisa melakukan hal apapun. Jadi dari sekarang kita coba pahami bahwa di masa muda sekarang, di masa kita hari ini, ya ini adalah masa yang paling merdeka, kata Bung Karno. Karena kita merasa bahwa apapun yang kita lakukan, kalau kata Pak Lukmanul Hakim ya semuanya bernilai kebaikan, bernilai kebenaran. Jadi lakukan hal apapun, berikan experience terbaik buat diri teman-teman di masa muda sekarang. Lakukan pokoknya apapun. Karena saya rasa bahwa selagi teman-teman masih muda, belum berketergantungan dengan dunia kerja, belum berkeluarga, saya rasa bahwa inilah tempatnya kita merasa bahwa merdeka untuk melakukan hal apapun, lakukan. Dan yang paling penting, hargai waktu teman-teman sebagai pemuda dan juga seorang mahasiswa. Begitu. Ya, jadi masa muda itu adalah waktu yang paling berharga ya Kak. Jangan sampai kita lewatkan masa muda kita untuk hal-hal yang sia-sia. Kita hargai waktu kita semua. Nah, nih Kak, kalau Kakak diminta memberikan 3 tips nih Kak untuk memanajemen waktu yang paling penting nih bagi mahasiswa. Nah, kira-kira apa saja Kak?
tiga tips untuk memanage waktu Iya. ya. Eh, Pertama mungkin kita harus hadir timeline untuk hidup kita. Hidup dalam jangka pendek, dalam 1 hari ke depan, dalam 1 minggu ke depan, dalam 1 bulan ke depan, bahkan dalam 1 tahun, bahkan 10 tahun ke depan. Kita selalu diajarkan bahwa dalam konsep berpikir, kita harus selesai berpikir dulu baru mengaktualisasi. Jadi kadang manusia cuman ada dua, mari mereka yang mau sampai di titik sana dengan mempertimbangkan semua permasalahannya baru sambil jalan. Tapi ada yang manusia dia jalan ketika ada masalah lalu diselesaikan. Jadi kita tinggal memilih kita mau coba nge-planningkan masalah ataupun apapun yang bakal kita lewati untuk sampai di titik itu, atau kita yang ayo kita jalan aja ketika ada masalah kita selesaikan sama-sama. Artinya kita timeline-kan apapun itu yang berkaitan dengan kegiatan dan juga kebiasaan kita. Terus yang kedua, ya mau nggak mau aktivitas kita harus terfokus dengan aktivitas-aktivitas yang baik, dalam tanda kurung dalam mengerjakan hal-hal kebaikan. Jadi dalam sehari saya rasa ketika kita selalu punya mindset untuk melakukan hal baik, mau nggak mau ini bakal membawa kita untuk menghargai waktu dan juga menghargai semua timeline yang kita punya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tips yang paling simpel dan nggak perlu yang kita kerjakan adalah refleksi. Refleksi dalam artian kita memahami dalam konsep berpikir. Ketika kita menjadi mahasiswa, kita punya tuntutan akademik. Kita jauh-jauh merantau, yang saya seperti saya jauh merantau misalnya, punya tuntutan akademik, punya tuntutan keluarga untuk bisa sarjana, punya tuntutan adik-adik keluarga misalnya untuk kemudian bisa menjadi orang baik, orang-orang yang hari ini punya mimpi besar. Ya artinya kan ini memahami dan juga merefleksikan bahwa ternyata kita punya mimpi dan juga asa yang begitu besar. Jadi dengan cara kita memahami tersebut, paham dan juga merefleksikan hal tersebut, mau nggak mau kita bakal menghargai dan menganggap bahwa waktu itu luar biasa penting bagi kehidupan kita dan juga mimpi-mimpi mereka yang ada di sekitar kita. Berarti tadi Kak ada 3 tips yang tadi ya, membuat planning atau perencanaan jangka kita nantinya, terus berfokus pada aktivitas kebaikan dan juga refleksi diri, memahami diri kita. Oke, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa sekali Kak pembahasan kita pada hari ini. Nah, dari obrolan kita ini kita belajar bahwa menunda itu bukan sekedar masalah malas, tapi ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Kita juga belajar bahwa waktu merupakan amanah yang sangat berharga dan perlu dikelola dengan baik. Dan juga sedikit yang menurut saya paling penting di sini, seperti kata Kak, menunda itu bukan selalu buruk, tapi bisa jadi untuk lebih baik ke depannya. Benar. Dan juga saya pernah mendengar dalam Poetos Islam, al-waktu asmanu minaz zahabi, waktu itu berharga lebih pada emas. Nah, di sini dan sudah disampaikan oleh narasumber kita bahwa waktu itu lebih mahal, dan sebagaimana emas, waktu itu lebih mahal. Nah, sebelum kita akhiri nih Kak, mungkin Kakak bisa memberikan closing statement nih Kak untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Oke. Mungkin ini nggak berkaitan dengan tema kita, tapi saya mau sampaikan satu hal. Rektor di Makassar dalam pidatonya dalam satu momen wisuda, dia pernah bilang bahwa teman-teman atau pemuda mahasiswa itu bukan tentang bagaimana kita menunggu badai itu reda, tapi hari ini kita tentang bagaimana kita bisa menari di tengah badai-badai itu, teman-teman. Jadi yang kita pahami ketika ada masalah, ketika ada problem dan case yang terjadi dalam diri kita, organisasi kita, ataupun di kehidupan kita, jangan hindari masalahnya. Datang dan ternyata hadapi permasalahan yang ada. Dia juga Pak Rektor ini juga bilang bahwa masalah itu, air hujan itu, badai itu hanya membasahi, tidak menghalangi.
artinya kita juga tetap bisa sampai kok dengan permasalahan yang ada. Ya berarti kita cuman terkena airnya, terkena cipratan badainya, kita bisa tetap sampai kok di titik itu untuk kemudian bisa memahami bahwa semua masalah ataupun semua permasalahan yang ada ya kita hadapi sama-sama. Nah, dan juga yang terakhir yang mau saya sampaikan bahwa pengalaman adalah guru terbesar. Kita tidak perlu jatuh untuk merasakan sakit, tapi kita hanya perlu bertanya dengan orang-orang bahwa ternyata jatuh itu sakit. Artinya teman-teman, saya rasa saya bukan guru untuk menggurui teman-teman, saya bukan siapapun untuk memberikan arahan atau perintah. Kami hanya membagikan pengalaman dan sharing hari ini. Semoga ini menjadi mindset dan juga insight baru untuk teman-teman dan juga kawan-kawan yang nonton hari ini ya. Semoga kita sama-sama untuk memahami. Ayo dari sekarang kita memberikan aura positif kita untuk orang-orang lain, menghargai waktu untuk diri kita pribadi dan juga orang lain. Kadang kita nggak tahu ketika kita tidak menghargai waktu ternyata ada dan mungkin saja berimpact dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi kita harus memahami betul dan juga menghargai betul bahwa waktu itu adalah suatu hal mewah dan hal yang luar biasa mahal begitu dan berharga. Mungkin itu ya Aswari dari saya. Semoga kita bisa ketemu kembali. Semoga kita disehatkan dalam melaksanakan kegiatan dan juga hal-hal baik ke depan. Insyaallah. Terima kasih banyak Kak atas sama-sama pengalaman ilmu, pengalaman dan inspirasinya kepada kita semua dalam kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga nih kepada teman-teman yang mendengarkan podcast kita pada siang hari ini, dan semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi pengingat dan reminder nih bagi kita semua bahwa waktu itu adalah berharga dan mahal dan menjadi amanah yang tidak akan pernah kembali. Sehingga sudah sepatutnya kita menggunakan untuk hal-hal yang tentunya bermanfaat. Nah, jangan lupa lewatkan episode siar kita berikutnya dengan pembahasan yang tidak akan kalah menariknya. Dan terima kasih banyak Kak sudah berhadir Kak. Sama-sama teman-teman. Dan saya Muhammad Asfari Azmi sebagai host pada hari ini izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.